Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Herdi Dirahman, guru pengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian di program studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Majalengka. Pada video kali ini, kita akan belajar cara membuat layout tampak bangunan menggunakan ArchiCAD. Setelah menyelesaikan gambar tampak dari model 3 dimensi, langkah berikutnya adalah menampilkan ke dalam layout book agar siap untuk dicetak dan dipresentasikan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana memasukkan view tampak depan, samping, dan belakang, mengatur skala, posisi, serta ukuran kertas, dan menambahkan judul serta keterangan gambar agar hasil layout terlihat rapih dan profesional. Mari kita mulai prosesnya langkah demi langkah. Baik, kita akan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu kita akan membuat tampak depan di DED atau di Design Engineering Detail, dimana di sebelah kanan ini ada navigator. Kita pastikan di story-nya lantai 1. Kemudian sebelumnya kita akan membuat layout book, jadi kita klik di sini. Kemudian di master landscape-nya atau di ukuran A3-nya kita klik kanan, ada new master layout, dan nama and size-nya kita buat namanya tampak depan bangunan. Nah, kemudian untuk size kertasnya kita menggunakan A3 isometrik, dan untuk marginnya kita pakai 8. Nah, kalau sudah kita create new, nah maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk etiketnya kita normalisasi seperti video sebelumnya, yaitu pada denah. Ini kita blok, kita copy, lalu kita kopikan di etiket untuk tampak. Nah, ini ya. Nah, setelah itu untuk marginnya itu kita perjelas, kita menggunakan yang rectangular sampai ketemu lingkaran. Kita klik sini. Oke, sudah. Nah, kita kembali ke project map lantai 1. Nah, untuk langkah selanjutnya kita nonaktifkan dulu di organisir di layer sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita aktifkan dulu untuk balok ya, dan untuk grid kita nonaktifkan grid lantai 1 maupun lantai 2. Oke, sehingga hilang. Kita cek lagi di 3 dimensinya. Oke, selanjutnya ya, kita ada viewpoint di toolbox. Di sini ada yang namanya elevation tool. Kita klik, lalu kita klik di bagian depan denah bangunan. Nah, kita pandangannya arah panahnya ke denah ya. Kalau sudah kita klik. Nah, di navigator di sini di elevation ada E06. Nah, kita cek tampak depannya dari denah tersebut. Oke, nah ini akan muncul tampak depan dari mulai struktur bagian bawah, tengah maupun atas. Nah, ini bisa kita atur ukurannya, diklik lalu move, drag ya, kita turunkan ke bawah. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, ini sudah ada ukuran lantai 1, kemudian lantai 2, dan bagian atap gitu ya. Nah, kemudian sesuai kebutuhan, misalkan kita untuk
supaya tidak terlihat fondasi menerus dan fondasi footplate-nya atau cakar ayamnya, kita bisa mengaktifkan layer dari rumput ya, dari rumput tambahan yang saya beri nama di dalam organisir layernya. Kita kasih OK, maka ini tidak akan terlihat karena kebutuhannya itu hanyalah tampak. Nah, lalu bisa kita copy ya, bisa kita copy, kita pindahkan ke layout book. Di sini ada tampak. Nah, ini tampak yang sudah siapkan tadi, kita paste di sini. Oke, nah kita atur secara proporsional biar dari sisi estetisnya terlihat rapih juga enak dipandang. Nah, ini untuk garis tanah bisa kita menggunakan line tool dengan tentunya imbang ya, proporsional juga ya, biar kesannya terlihat rapi. Nah, ini bisa kita lihat untuk tampak dari bangunan rumah bertingkat ya, untuk tampak depan. Sebetulnya ada space kosong di sini ya. Nah, ini bisa kita tambahkan misalkan untuk satu tampak lagi, tampak samping kanan misalkan ya. Nah, kita kembali ke project map, lalu ada elevation tool di viewpoint ya. Ini kita klik di sini, garis ininya mengarah tanda panahnya ke arah denah ya. Oke, kita klik. Nah, kembali ke navigator, di sini ada E9 elevation. Nah, maka akan terlihat ya untuk tampak samping. Ini juga sama, bisa kita aktifkan untuk rumput, nah, supaya fondasi menerus dan cakar ayamnya tidak terlihat. Nah, sama ini juga kita blok ya, kita copy ya, klik. Oke, jangan lupa ini kolom-kolomnya harus terbawa, ini kolom-kolomnya ya. Jadi bisa kita ulang, tak, nah gitu ya, copy, lalu pindahkan ke etiket. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita atur secara proporsional juga, klik. Nah, oke, ini bisa kita edit ya. Oke, ini bisa kita edit, kita hilangkan ya untuk ukuran. Nah, ini sudah nampak untuk tampak samping kanan bangunan. Kalau sudah oke, atau bisa kita atur terlebih dahulu supaya tidak terlalu rapat. Ini diklik seperti biasa, move drag, ini agak dikebawahkan. Nah, oke, yang ini ya kita atur agak sebelah atas dikit, move drag. Oke, kita atur. Nah, oke, selesai ya. Jadi tidak mengubah dari ukuran skalanya. Nah, selanjutnya kita tinggal memberikan nama di etiket ya, melengkapi. Misalkan di sini tampak depan bangunan rumah. Kemudian yang keduanya tampak samping bangunan rumah. Oke,
Ini juga diisi, jangan lupa nama yang menggambar, nama Anda dan NIS. Kemudian untuk skala, terus ini nomor gambar yang ketiga ya. Nah, untuk lembar pun ketiga dan halaman pun ketiga. Oke, ada sedikit perbaikan juga, misalkan kurang atas dikit boleh ya. Jadi itu intuisi kita ya yang menilai, yang melihat, juga dari hasil rasa kita ya, rasa kita terhadap nilai proporsionalnya ya. Oke, ini turun dikit. Nah, ini kelihatan rapi ya. Selesai untuk membuat salah satu kelengkapan dari DD untuk tampak depan bangunan rumah dan tampak samping bangunan, samping kanan ya, di sini samping kanan bangunan rumah. Jadi boleh kita kasih spasi sini untuk supaya lebih enak lihatnya gitu ya. Nah, nanti kita lanjut ke tampak samping kiri dan belakang. Terima kasih. Baik, jadi dengan memahami proses ini, Anda dapat menampilkan hasil desain bangunan secara jelas, proporsional, dan siap untuk dicetak atau dipresentasikan. Teruslah berlatih, bereksperimen, dan kembangkan kreativitas Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Dan jangan lupa, bahagia, selalu ganteng, selalu cantik untuk perempuan, selalu ngangenin, dan selalu mempesonakan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berkarya dengan Archicad. Oke, bye.